Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian aku Alivia, welcome back to my channel. Di video kali ini agak santai aja karena aku nggak mau bikin tutorial, nggak bikin review juga. Cuman aku pengen nge-share body care rutin aku dan sekalian aku pengen jawabin your assumption about me yang kemarin aku udah bikin di instastory aku. Jadi buat yang penasaran sama videonya, just keep on watching. Jadi aku mau jelasin dulu, belakangan ini tuh aku lagi nyobain produk-produk dari Scarlett. Jadi aku tuh suka banget kemarin sama yang body lotionnya yang freshy. Dan kali ini aku tuh nyobain varian yang beda. Yang ini aku nyobain yang body lotion charming. Dan dia tuh wanginya kayak bakarat, sedangkan untuk ini tuh kayak Jo Melon. Aku tuh suka banget. Jadi ketika aku pengen pakai yang mana tuh nyesuaiin mood. Ketika aku pengen pakai yang seger, terus kayak cheerful gitu, aku biasanya pakai yang fresh. Tapi kalau aku pengen lebih kayak formal, terus bold, dan kayak calming, itu aku biasanya pakai yang charming. Jadi untuk produk-produk yang aku pakai, selain untuk yang charming, aku tuh juga lagi pakai yang body scrub pomegranate. Dan satu lagi aku tuh juga suka banget nih sama ini itu yang shower scrubnya yang mango, karena dia itu seger banget. Rasanya mereka sendiri, dia itu tuh simple. Terus juga untuk kalian yang ingin bawa kemana-mana, dia itu nanti ada lock dan unlocknya, jadi dia nggak akan tumpah dan kepencet-pencet kalau dimasukin ke tas. Terus dia juga isinya lumayan banyak sih menurut aku. Jadi untuk harga yang 75.000 segini itu lumayan banget, karena dia juga pakai dikit aja itu udah wanginya tuh udah semerbak. Untuk packagingnya saat pengiriman tuh menurut aku mereka juga aman banget, karena selain mereka itu udah ngasih bubble wrap yang tebal, mereka tuh juga ngebungkusin satu per satu produknya, jadi kayak ada sealnya gitu. Dan untuk produk box luarnya juga mereka ngasih seal, jadi bener-bener aman banget, nggak ada celah sedikit pun atau rusak saat barangnya sampai di aku. Tekstur masing-masing produk, yang body scrubnya bener-bener bikin bersih, buliran-buliran halusnya itu bener-bener membantu untuk membersihkan badan aku. Terus juga untuk shower scrubnya, dia itu tuh tipikal shower scrub yang punya buliran halus, jadi dia tuh menambah untuk bikin kulit kita jadi tambah bersih. Dan aku tuh juga notice kalau dia tuh tipikal sabun yang lembab, jadi bukan yang sampai kering gitu. Sebenarnya aku tuh kurang suka sama produk sabun yang dia tuh kayak kurang kering dan kayak belum keset gitu. Cuman sometimes aku baru aja tahu ternyata kita tuh nggak baik kalau semisalnya setiap kali kita mandi atau sabunan kita itu pakai sabun yang terlalu keset dan terlalu kering. Jadi kita kadang mix sama sabun yang bisa untuk melembabkan juga biar kulit kita nggak kering-kering banget gitu. Jadi aku biasanya selang-seling sama sabun yang antiseptik, dan aku biasanya selingin sama sabun yang melembabkan juga kayak gini. Berkesan di aku adalah body lotionnya, karena aku bener-bener jujur aja nggak suka pakai body lotion yang wanginya tuh kayak pasaran. Sedangkan untuk wangi-wangi Scarlett tuh nggak ada yang pasaran. Storynya dia tuh bikin kulit lembut, lembab, dan juga cepat meresapnya, jadi nggak yang kayak lengket setelah dipakai gitu. Mereka itu produknya memang nggak bisa instan kalian toto putih gitu, enggak. Tapi aku notice untuk kalau kalian pakainya itu rutin, ini bisa membantu untuk mencerahkan juga. Dan ini aku akan tunjukin kalau aku pakai di tangan aku. Ini aku pakai setengah pump untuk telapak gini. Terus dia itu bener-bener cepat ngeresepnya. Ini dia untuk before dan afternya. Memang nggak yang langsung bikin beda setelah kamu pakai, tapi ini mungkin lebih ke slightly lebih natural aja gitu. Warna cerahnya nggak yang kayak putih banget yang kelihatan bohong kalau kalian tuh pakai sesuatu atau edit gitu. Tapi kalau ini bener-bener nyata. Ya, habis pakai ini tuh kulit aku lebih cerah gitu dan kayak naik 1 ton. Nih, untuk semua produk Scarlett, dia itu tuh mengandung glutathione dan juga vitamin E. Dan tenang aja, mereka tuh ada BPOM dan juga mereka gak ngetes ke hewan. Jadi bener-bener aman banget. Dan untuk sebotolnya, mereka itu harganya cuma 75.000. Yang menurut aku ini lumayan banget affordable dan juga ekonomis dan praktis. Juga ada bundle untuk 5 produk, kalian bisa dapat dengan harga 300.000 aja. Dan gak lupa kalian juga akan dapat box eksklusifnya. Oh ya, jadi untuk
urutan body care aku, biasanya aku tuh suka banget beraktivitas belakangan ini. Lagi sering seminggu sekali itu aku sepedaan. Jadi biasanya aku setelah sepedaan itu aku langsung mandi, keramas, terus aku langsung pakai body scrubnya. Nah, setelah pakai body scrub, aku langsung pakai shower scrubnya saat mandi. Dan setelah itu aku juga langsung pakai si body lotionnya setelah mandi. Menurut aku 3 itu perfect combo untuk bikin badan aku bersih dan lembut. Selain itu juga bikin kulit aku lembab banget. Dan sekarang aku akan lanjut. Untuk yang pertama, aku akan jawabin your assumption about me. Itu aku akan jawab yang cheerful. Untuk cheerful, maybe yes, aku berusaha untuk cheerful di depan orang. Pengen gitu, selalu membawa positive vibes ke semua orang, gak cuman orang-orang di sekitar aku, tapi juga untuk orang-orang mungkin virtual, teman-teman virtual aku, mungkin di Instagram atau mungkin di YouTube, menyenangkan dan gak yang bikin suasana itu menjadi gak enak. Ngurangin banget yang namanya drama, jadi untuk bisa lebih chill dan aku bisa untuk menganggap sesuatu itu dipermudah aja deh gitu. Jadi aku membawa semuanya untuk lebih senang, menyenangkan, dan bisa untuk lebih cheerful di depan orang gitu. Yang kedua, ada yang bilang aku cemburuan. Aku mungkin orang yang cuek banget nih sama pacar ya, kayak aku mungkin itu balik lagi ke mengurangi hal-hal yang seharusnya aku pikirin. Kayak contohnya ini, aku tuh bener-bener kayak biasanya cross check dulu kalau sebelum aku cemburu atau sebelum aku marah. Jadi aku tanya ini siapa, ini apa maksudnya, ini ada hubungan apa dan segala macam. Baru aku bisa menyimpulkan dan mikir aku harus cemburu atau enggak. Jadi untuk yang cemburuan mungkin bisa dibilang aku nggak cemburuan sama sekali. Yang ketiga, kreatif, inovatif, dan colorful. Yes, bener banget. Aku percaya ketika aku pakai sesuatu yang warna-warni tuh semuanya nyampe di aku. Jadi kayak aku membawa warna yang cheerful gitu. Mungkin karena aku pembawaannya tuh selalu pakai baju warna-warna yang cerah, dan untuk barang-barang tuh aku biasanya pakai sesuatu yang warna-warni. Mungkin dari situ orang bisa menganggap aku cheerful dan colorful juga. Terus untuk kreatif dan inovatif, mungkin yes, karena aku suka banget bikin sesuatu yang beda. Aku kurang suka nyamain sesuatu dengan orang lain atau ikut-ikutan. Biasanya aku punya prinsip tersendiri untuk tren atau untuk sesuatu yang aku pakai. Terlebih itu aku lebih suka beda dari yang lain aja gitu. Selanjutnya, ini ada perfeksionis. Mungkin bisa dibilang iya, karena aku tuh nggak suka banget sesuatu hal yang nggak mendetail dan juga kayak berantakan. Mungkin lebih ke perfeksionisnya lebih terstruktur kali ya. Jadi untuk melakukan suatu hal, aku tuh akan ngelis atau aku akan melakukan sesuatu tuh yang bener-bener terstruktur. Dari ini tuh kayak tek gitu. Aku nggak suka semuanya berantakan dan no plan, itu aku nggak suka. Jadi mungkin lebih ke situ. Selanjutnya ada pendiam untuk orang yang belum kenal sama aku. Tapi untuk orang yang udah kenal, aku akan cerewet banget dan aku akan berisik. Selain itu suara aku juga kayak lantang dan ketawa aku kayak juga keras untuk orang-orang di sekitar aku. Aku kayak hahaha gitu. Mungkin orang-orang yang belum kenal sama aku bisa dibilang aku orangnya lebih baik diam daripada nggak tahu ngomongin apa. Takut salah ngomong atau takut ngomong yang nggak enak, itu aku lebih pilih diam. Selanjutnya kalem banget suaranya. Kalau untuk kalem mungkin dalam hal tertentu, tapi kalau misalnya untuk hal-hal yang kayak informal sama temen gitu atau sama orang-orang terdekat aku lebih ke keras sih suaranya, kayak lebih ke mungkin bahasa Jawa cewawakan ya, kayak ya udah gitu, apa adanya menjadi aku gitu, nggak yang pura-pura depan orang yang baru kenal atau yang ya di situasi formal kan harus kalem ya kan, gitu kan. Dan yang terakhir ini ada independent dan strong woman. Mungkin ya karena aku dituntut untuk menjadi kakak yang baik dan juga punya rasa tanggung jawab yang besar. Padahal aku tahu banget aku tuh orangnya males dikasih tanggung jawab, karena aku tuh malas banget yang namanya bertanggung jawab dulu. Tapi setelah berjalannya waktu, aku sadar bahwa aku punya tanggung jawab yang besar atas keluarga aku. Terus aku punya tanggung jawab yang besar atas apa yang sedang aku kerjain dalam hal koas.
Jadi aku ngerasa bahwa aku benar-benar harus nyelesain tanggung jawab aku dulu, baru aku bisa untuk melanjutkan ke hal-hal selanjutnya. Jadi itu dia your assumption about me. Cukup sekian, semoga videonya menghibur kalian. Dan mungkin kalau kalian yang masih ada pertanyaan, kalian bisa nulis di bawah. Dan segitu dulu video dari aku kali ini. Jangan lupa untuk like dan di subscribe YouTube channel aku. And I'll see you on my next video. Dadah!